sepertinya by design ini merupakan upaya begitu ya dari presiden untuk ya tadi meniadakan KPK. Jokowi memang nggak melihat KPK ini sebagai satu institusi yang penting untuk mendorong pemerintahannya jauh lebih bersih, jauh dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Maka yang akan kena akibatnya itu adalah pemerintahan selanjutnya, karena diwariskan lembaga anti korupsi yang buruk dari pemerintahan rezim Jokowi. Ada fakta di mana Kaisang ini tidak hanya sekali nih melakukan perjalanan menggunakan private jet, tapi juga sudah berkali-kali. Artinya udah lewat 30 hari sebagai batas maksimal untuk melaporkan gratifikasi. Itu dari segi waktu ya. KPK gagal untuk menggali itu. Kalau misalnya Kaisang ini kemudian kasusnya tidak ditindaklanjuti secara serius oleh KPK, ya bukan tidak mungkin penerimaan gratifikasi ke depan akan dinormalisasi. Dalam perkara korupsi di beberapa negara itu ada konsep namanya political exposed person. Ini yang kemudian tidak bisa digali oleh KPK untuk melihat bahwa Kaisang ini merupakan political exposed person yang seharusnya bisa ditindak begitu. Halo teman-teman Versi Talk, jumpa lagi dengan kami di podcast yang sebetulnya kita sudah terbiasa untuk bicara hal-hal yang rumit, tapi hari ini lebih rumit lagi karena kita akan berbicara persoalan yang sedang sentimental di tengah masyarakat menuju pergantian rezim. Ya, ini perihal korupsi. Ya, lagi-lagi tema yang sebetulnya sudah sangat mafhum didengar oleh kita, namun tidak pernah kunjung menemukan titik persoalannya untuk menyelesaikan segala proses hukum yang sedang dituntut oleh masyarakat. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang hari ini untuk membedah persoalan serius ini, yakni dari perwakilan Indonesia Corruption Watch atau ICW, oke. Dan ICW memberikan mandat nih pada kita perwakilannya, yakni Mas Diki Anandia, yakni seorang tokoh yang sebetulnya berdivisi di wilayah hukum di ICW hari ini. Nah, Mas Diki nanti akan membahas tentang persoalan apa saja sih yang sedang terjadi di KPK hari ini. Halo Mas, apa kabar Mas Diki? Kabar baik Mas Belki, alhamdulillah. Oke, kesibukan apa aja Mas hari ini Mas? Ya, sibuk melototin KPK ya sekarang karena kan momentumnya kita sedang ada dalam proses seleksi calon pimpinan dan juga dewan pengawas KPK untuk periode 2024-2029. Ya, mungkin yang paling banyak menguras tenaga di situ sih. Oke, jadi Mas hari ini tetap masih fokus di wilayah KPK. Sip. Tapi kalau kegiatan harian Mas? Kalau kegiatan harian ya sebagai mungkin manusia biasa yang tidak memikirkan negara misalnya. Oke, di luar pekerjaan ini Di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan ya paling ngamatin pemberitaan aja sih Mas. Ngamatin pemberitaan, isu-isu apa yang kemudian kita bisa kita bisa analisis gitu ya soal isu korupsinya. Terus saya nggak punya hobi sih sebetulnya, hobinya ya itu. Tapi ngusilin pilihan Mulyono. Mas masuk ke ICW ini kan sebetulnya pilihan yang tidak lumrah dan banyak orang berpikir ngapain sih, ini kan wilayah yang cukup rumit dan cukup berbahaya lah dan berliku lah. Mas Diki melihat itu? Iya, sebetulnya kan kalau kita melihat korupsi itu nggak cuman merugikan keuangan negara ya, tapi secara langsung kita masyarakat itu merupakan korban dari tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, muncul dari pemikiran itu, makanya saya cukup tertarik begitu ya untuk melihat dan menganalisis apa sih sebetulnya penyebab korupsi ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kebiasaan pejabat publik itu untuk melakukan korupsi itu semakin semakin nggak tahu malu lah dalam tanda kutip, buka-bukaan gitulah. Ya itu sih, itu yang mendasari ya. Mas, hari ini yang paling banyak dipertanyakan oleh masyarakat adalah bagaimana sih netralitas dalam sebuah proses pansel ya di KPK. Nah,
Kalau kita lihat kan Pak Presiden Jokowi ini hampir sudah 3 kali ya Mas ya. Melakukan memimpin langsung dalam proses ini lah, memantau lah. Dari periode pertama, kedua dan hari ini di ujung-ujung kepemimpinan beliau. Ya. Kita lihat prosesnya. Di proses pertama periodenya nampaknya susunannya yang disebut dengan susunan Sri Kandi itu kan luar biasa Mas ya. Kemudian di periode selanjutnya melahirkan Pak Firly Bahuri CS yang akhirnya ya banyak orang tahu lah kisah itu. Nah Mas, proses pansel hari ini itu bagaimana penilaian Mas Diki? Nah, tapi sebelum masuk ke pansel mungkin saya coba untuk masuk dulu soal isu institusional KPK ya Mas ya. Karena silakan. Awal bulan September kemarin ICW bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia itu baru saja mengeluarkan catatan kritis laporan evaluasi kinerja KPK untuk periode 2019-2024. Nah, catatan kritis ini sebetulnya berangkat dari permasalahan disorientasi politik hukum dari Presiden Joko Widodo begitu ya, yang cabang masalahnya itu ada 2 Mas Melki. Yang pertama soal revisi Undang-Undang KPK yang kita tahu bersama bahwa substansi perubahannya itu nggak cuma melemahkan KPK tapi juga memberikan kewenangan KPK yang rasanya itu tidak perlu. Nanti aku bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua soal tadi dibahas oleh Mas Melki soal pemilihan komisioner atau pimpinan KPK yang bermasalah gitu ya. Nah, masuk dulu soal materi revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita jabarin satu persatu mungkin masalahnya akan lebih banyak. Tapi saya coba untuk highlight beberapa poin substansial ya, yang paling substansial perubahannya. Yang pertama tentu pemberian kewenangan perintah penghentian penyidikan. Surat perintah penghentian penyidikan SP3. Sebelumnya ini nggak ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tapi pasal ini kemudian dimasukkan dalam materi perubahan revisi Undang-Undang 19 Tahun 2019. Padahal Mas Melki kalau kita cermati lebih lanjut gitu ya, original intent dari pembentukan KPK itu memang dia tidak dimaksudkan sama dengan penegak hukum lain kayak kejaksaan dan kepolisian, terutama dalam kewenangan untuk memberikan SP3 tadi. Bahkan ini sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya, tahun 2003 dan tahun 2004, di mana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa KPK memang tidak boleh diberikan kewenangan untuk menghentikan penanganan perkara mereka karena takut ada bias, takut KPK menyalahgunakan kewenangannya. Nah, akhirnya itu dimasukkan dalam materi 19/2019 yang sampai tahun 2024 tercatat KPK itu sekarang sudah mengeluarkan sebanyak 8 surat penghentian penanganan perkara. 8 perkara. Saya minta dari 3 masalah dari 8 yang sudah dihentikan itu Mas. Masalah yang paling serius yang seharusnya menurut Mas Diki dilanjutkan. Salah satunya apa Mas? Salah satunya penanganan perkara tindak pidana korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kita tahu bahwa perkara ini sudah cukup panjang begitu ya. Kerugian keuangan negaranya itu triliunan rupiah, tapi kemudian dihentikan atas dasar yang menurut kami itu mengada-ngada soal kurang bukti dan lain seterusnya. Nah, itu yang jadi masalah begitu ya. Kami khawatir KPK ini akan menggunakan kewenangannya untuk memperdagangkan pengaruh lah untuk menghentikan perkara dengan justifikasi mengeluarkan SP3 tadi. Nah, itu SP3 itu persoalan pertama, Mas. Kemudian yang kedua, ini juga persoalan yang cukup krusial begitu ya, soal perubahan institusional KPK yang awalnya independen sekarang menjadi di bawah kekuasaan eksekutif. Nah, pengejawantahan KPK yang sekarang di bawah eksekutif itu kan kita bisa melihat dari pengalih statusan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Kita masih ingat tes wawasan kebangsaan yang dinyatakan diskriminatif, melanggar HAM dan juga maladministrasi. Ini bukan ICW yang ngomong, Mas, tapi Ombudsman dan juga Komnas HAM. Dampaknya juga bisa kita lihat sekarang misalnya soal desakan publik untuk memeriksa anak presiden misalnya. Iya, betul. Kita kan melihat bahwa mungkin ini nggak mau meriksa anak presiden ini karena sekarang KPK tidak lagi independen atau di bawah presiden. Nah, kemudian yang ketiga soal status pimpinan KPK yang sekarang bukan lagi penuntut dan juga penyidik dan juga penuntut. Nah, ini
baru saja di-challenge begitu ya oleh salah satu terdakwa kasus korupsi, mantan Hakim Mahkamah Agung Ghazal Basaleh, yang dimana dalam prosesnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mengeluarkan putusan selah yang isinya adalah KPK itu, jaksa KPK itu tidak berwenang untuk mengeluarkan atau melakukan penuntutan terhadap terdakwa karena tidak mendapatkan delegasi langsung dari Jaksa Agung. Jadi delegasi itu dibutuhkan untuk apa sebetulnya, Mas? Nah, delegasi itu dianggap begitu ya satu keharusan karena jaksa KPK itu dinilai tidak punya legitimasi untuk melakukan penuntutan. Padahal ketika sudah ada perbantuan begitu ya, karena kan jaksa KPK semuanya berasal dari Kejaksaan Agung begitu. Padahal setelah dia didelegasikan, dengan sendirinya kewenangan itu melekat, pendelegasian kewenangan itu melekat. Tapi ini kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa, yang kemudian muncul putusan selah itu. Nah, bukan tidak mungkin, Mas Melki, beberapa terdakwa kasus korupsi lain itu akan menggunakan pembelaan yang sama bahwa penuntut KPK itu tidak punya legitimasi untuk melakukan upaya penuntutan terhadap kasus korupsi. Itu soal revisi Undang-Undang KPK. Kita sekarang masuk ke dalam akar masalah KPK yang berasal dari problem kepemimpinan KPK. Ya, kita tahulah bahwa dalam prosesnya pada saat tahun 2019 lalu ICW dan juga sejumlah masyarakat sipil itu sudah sampai berbusa-busa katakan bahwa Firly Bahuri ini merupakan problem yang figur yang problematik begitu ya. Tapi kemudian data dan informasi yang kami sampaikan itu justru tidak dijadikan sebagai dasar bagi panitia seleksi kala itu dalam mempertimbangkan soal keikutsertaannya Firly ini dalam proses calon pimpinan KPK. Nah, pada akhirnya kita kan bisa melihat, publik bisa melihat bahwa kepemimpinan KPK sekarang itu lebih banyak berkutat pada persoalan internal mereka daripada menjalankan fungsi sebagai layaknya lembaga negara pemberantas korupsi gitu ya. Dari 5 pimpinan KPK sekarang sudah ada 3 yang dinyatakan melanggar etik. Firly Bahuri yang sekarang sudah jadi tersangka bahkan kan. Mbak Lili Pintauli Siregar yang dia mengundurkan diri karena diduga untuk menghindari proses etiknya dia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ada Nurul Gufron. Nah, problem-problem ini yang kemudian menyebabkan kinerja-kinerja KPK lainnya seperti melakukan upaya penyidikan, melakukan upaya penindakan, pencegahan maupun pendidikan begitu ya, itu menjadi terhambat. Saya kasih contoh konkret misalnya. KPK itu selama ini dikenal sebagai lembaga yang pernah menorehkan rekor 100% conviction rate. Artinya tidak ada satupun terdakwa kasus korupsi yang dinyatakan bebas oleh pengadilan. Nah sekarang Mas, 2019-2024 itu sudah ada 5 terdakwa kasus korupsi yang dinyatakan bebas oleh pengadilan. Meskipun memang putusan pengadilan itu memang ranah kekuasaan yudikatif begitu ya, kekuasaan kehakiman, akan tetapi kan mereka majelis hakim itu berpijak pada lembar surat dakwaan dan juga tuntutan KPK. Kalau misalnya sudah ada 5 yang bebas begitu ya, ini kan setidaknya mengindikasikan bahwa pimpinan KPK itu tidak bisa mengorkestrasi dalam surat tuntutan dan juga dakwaan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa ini bersalah. Yang 5 itu Mas kasus apa aja Mas? Yang 5 itu beberapa diantaranya terjadi tahun 2021, itu ada perkara tindak pidana korupsi di Bandung, di Jawa Barat. Kemudian yang paling banyak menuai kontroversi itu memang kasus korupsinya Ghazal Basaleh. Ghazal Basaleh itu juga pernah diputus bebas sebelum kemudian dibawa ke ranah persidangan lagi untuk isu yang untuk pasal tipikor yang lain. Nih Mas, ada yang menarik yang banyak juga kita sering telisik dan saya pribadi ingin tahu sebetulnya. Kalau kemudian di periode kedua presidennya, artinya periodenya Firly Bahuri CS ini, apa yang membuat masalah internal mereka sebetulnya seperti satu sama lain tidak punya kohesi yang sama?
Artinya mereka jalan sendiri, mereka bertemu sendiri, mereka punya kepentingan sendiri dan sebagainya. Nah, apa yang membuat mereka merasa bahwa KPK itu seperti lembaga yang otoritasnya menjadi otoritas yang sangat pribadi sekali daripada otoritas kepentingan publik. Ya. Menurut Mas Diki? Iya, karena memang model kepemimpinan yang coba untuk ditunjukkan oleh Firly Bahuri CS ya tidak untuk kepentingan pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Dan kalau kita telisik, akar permasalahannya kan karena proses seleksi yang terjadi pada tahun 2019 lalu itu tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. ICW misalnya pernah sampaikan bahwa ya tadi bahwa Firly ini selama menjadi deputi penindakan di KPK pada tahun 2018 itu pernah bertemu dengan salah satu pihak yang sedang berperkara di KPK. Nah, sayangnya itu tidak dijadikan sebagai sebuah dasar begitu ya. Bahkan Mas, salah satu anggota Pansel pada saat itu mengatakan bahwa Pansel itu bukan alat pemuas ICW. Nah, insinuasi-insinuasi itu yang kemudian sedang dibangun begitu ya oleh Pansel yang merupakan kepanjangan tangan dari Presiden bahwa pemberantasan korupsi untuk 5 tahun ke depan dari 2019 sampai 2024 itu tidak menjadi fokus dari pemerintahan di rezim Jokowi. Oke, sebetulnya Mas kalau kita lihat nanti Pansel ini sebetulnya yang seharusnya itu normalnya ya normalnya itu susunan dari mereka itu harusnya berapa persen dari sipil atau berapa persen dari aparat Mas? Normalnya kalau kita mengacu ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan gitu ya, memang disebutkan bahwa perwakilan pemerintah itu mendominasi 5 dari perwakilan pemerintah, 4 dari perwakilan masyarakat sipil. Nah, tapi kan kalau kita bicara soal satu kondisi yang paling ideal, seharusnya panitia seleksi yang menyelenggarakan proses seleksi calon pimpinan lembaga anti rasuah dengan melihat bahwa kondisi pemberantasan korupsi yang dinilai oleh publik ini bermasalah, seharusnya unsur masyarakat itu lebih dominan. Artinya ini juga untuk menghindari soal proses adanya dugaan intervensi dalam proses seleksinya. Jadi ya balik lagi bahwa situasi pemberantasan korupsi kita ini semakin anjlok begitu ya. Bisa dilihat misalnya dari penurunan yang cukup konsisten dari skor indeks persepsi korupsi kita dari tahun ke tahun sampai pada persepsi publik yang melihat memberikan stigma negatif terhadap KPK, yaitu disebabkan karena disorientasi politik hukumnya Jokowi yang melihat KPK ini seakan seperti dalam tanda kutip anak tiri lah. Oke, Mas, ini juga yang paling banyak. Ini kan hampir ini kan seperti saya bilang di awal tadi bahwa ini adalah momentum terakhir Pak Presiden Jokowi. Nah, sebetulnya kalau memang pengaruh ini kuat sekali dari dorongan dari istana ya untuk mendorong atau mengawasi Pansel itu sendiri, apa yang sebetulnya didesain? Apakah ada suatu desain? Kan ini ada pertanyaan yang lebih kritis itu. Apa yang sebetulnya diinginkan? Iya, sebetulnya ya Mas Melki ya, kalau kita lihat problem KPK yang tadi saya jelaskan, 50% itu bisa diatasi dengan memilih pimpinan KPK yang berintegritas, yang setidaknya jauh lebih baik dari pimpinan KPK periode saat inilah. Nah, ketika kemudian proses seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2024 ini tidak didasarkan pada aspek-aspek yang tadi ya, soal integritas, moralitas, kompetensi dan juga rekam jejak yang sudah teruji, tapi justru dipilih dengan selera subjektif presiden, maka bukan tidak mungkin Mas Melki 5 tahun ke depan 2024 sampai 2029 pimpinan KPK komposisinya akan diisi oleh orang-orang yang bermasalah. Dan pada akhirnya begitu ya, korupsi di Indonesia ini bukan tidak mungkin gitu ya, akan semakin diperlihatkan oleh pejabat publik dengan rasa yang tadi urat nadi atau urat malunya itu sudah nggak ada lagi. Oh, jadi memang pastinya dorongannya adalah proses yang terjadi hari ini bisa jadi ada kemungkinan besar ada kemauan khusus. Nah, Mas, kalau kita lihat Mas, ICW sendiri sebetulnya ada nggak sih? Kamu pernah terlibat nggak atau misalnya melihat sosok yang kira cocok nih untuk KPK misalnya? Iya, ada nggak nama-nama yang pernah disaranin oleh ICW sendiri? Iya, kalau disebutkan satu persatu pasti ada ya. Tapi kan tapi kami
berusaha untuk tidak menyampaikan itu di depan media. Kenapa? Karena selama ini yang ditunjukkan oleh misalnya oleh panitia seleksi begitu ya, nama-nama yang kita dorong itu justru jadi sasaran utama untuk tidak diloloskan. Oke. Jadi kami cukup menghindari untuk menyebutkan nama-nama. Tapi kalau dijabarkan satu persatu, nama-nama itu pasti ada. Tapi saya ingin masuk misalnya dalam substansi perubahan revisi Undang-Undang KPK lagi. Dalam revisi Undang-Undang KPK, syarat untuk menjadi calon pimpinan KPK, terutama dari segi batas usia minimal, begitu ya, itu kan dinaikkan dari 40 menjadi 50. Nah, ini kan semakin mempersempit begitu ya, orang-orang yang sudah punya kapasitas, punya kompetensi yang sudah teruji, tapi belum berusia 50 tahun menjadi terhambat haknya untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK. Jadi sepertinya by design ini merupakan upaya begitu ya dari presiden untuk ya tadi meniadakan KPK. Apalagi kalau kita mendengar pernyataan dari pimpinan KPK, Ketua KPK Nawawi Pomolango, itu kan dia sampaikan bahwa akhir-akhir ini sulit sekali untuk menemui presiden. Bahkan presiden itu jauh lebih gampang untuk menemui pimpinan ormas ketimbang pimpinan KPK. Itu memang betul adanya bahwa KPK itu kalau ketemu sama Pak Presiden agak susah, Mas. Ya kalau disampaikan langsung oleh Ketua KPK artinya kan benar adanya. Artinya benar adanya kan. Artinya memang Jokowi memang nggak melihat KPK ini sebagai satu institusi yang penting untuk mendorong pemerintahannya jauh lebih bersih, jauh dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme gitu. Oke. Mas, ini yang juga kita harus obrolkan ya. Terkait dengan seberapa besar sih progres dari apa yang dilakukan oleh KPK masa kini terkait dengan penindakan atau lain sebagainya lah. Persepsi korupsi kita berapa sih, Mas, sebetulnya? Iya, kita kan sebetulnya kalau kita lihat dalam masa pemerintahan Jokowi tahun 2014 ketika Jokowi itu pertama kali dilantik sebagai presiden, skor indeks persepsi korupsi kita 34. Dan pernah sampai pada puncaknya begitu ya, yang paling terbaik itu tahun 2019 kita memperoleh nilai 40, Mas Melki. Tapi kemudian setelah revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan komisioner yang bermasalah, ini secara konsisten mengalami penurunan sampai tahun 2023 ini kita memperoleh nilai 34 dan ditempatkan menjadi negara dari peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei sebagai negara yang korup lah. Nah, melihat situasi di mana pemberantasan korupsi ini semakin tadi ya yang kita diskusikan bahwa tidak menjadi tolak ukur utama begitu ya untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, posisi KPK seharusnya ini mungkin bisa diperbaiki. Kalau misalnya presiden, karena kan meskipun tahap akhir dari proses seleksi calon pimpinan KPK ini ada di DPR melalui mekanisme fit and proper test, tapi presiden itu masih punya tanggung jawab moral, Mas. Karena dia yang akan sampaikan kepada kepada DPR secara langsung 10 nama kepada DPR. Nah, kalau misalnya 10 nama yang dikirim oleh DPR adalah orang-orang yang tidak memiliki integritas, tidak memiliki moralitas, maka yang akan kena akibatnya itu adalah pemerintahan selanjutnya. Karena diwariskan lembaga anti korupsi yang buruk dari pemerintahan rezim Jokowi. Oke, Mas, ini yang juga saya juga pernah diskusikan sama teman-teman saya. Kenapa banyak tokoh lama dari mantan atau orang-orang yang aktivis mencoba untuk masuk dan mencalonkan diri. Nah, seberapa rumit sih, Mas, seleksi ini dilakukan untuk pansel ini? Dan tingkatnya untuk mendapatkan ikan besar dalam artian tokoh yang berbobot itu seberapa besar? Balik lagi ya, Mas ya. Karena kan ini sudah jadi rahasia umum bahwa selera politik itu mempengaruhi, selera subjektif presiden itu pasti mempengaruhi. Meskipun kemudian presiden itu mendelegasikan kewenangan untuk memilih pimpinan KPK itu kepada pansel, tapi rasanya proses atau proses intervensi itu tidak bisa kita tangguhkan begitu ya. Nah, ini juga
menarik kalau kita melihat pola-pola proses seleksi pada periode-periode sebelumnya. Selama ini kan yang coba untuk ditunjukkan oleh Pansel itu terlalu memberikan karpet merah kepada institusi penegak hukum lain. Seperti misalnya kejaksaan dan juga kepolisian. Dengan alasan misalnya soal kompetensi. Ini kami anggap menjadi sebuah problem. Kenapa? Karena memang KPK itu sejak dia berdiri tidak pernah dimaksudkan menjadi sekretariat bersama antara kejaksaan dan juga kepolisian. Apalagi Mas Melki, kalau kita perhatikan dalam pasal 11 Undang-Undang KPK, salah satu subjek subjek yang bisa ditangani oleh KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah aparat penegak hukum. Pertanyaan lebih lanjutnya, bagaimana kemudian kalau ini bisa diisi oleh figur-figur yang berasal dari institusi penegak hukum, tapi ingin menangani perkara tindak pidana korupsi yang berasal dari instansi asalnya. Artinya imparsialitas dari mereka itu kan penting untuk dipertanyakan. Nah, selain itu, problem laten yang dihadapi oleh KPK kan selama ini soal loyalitas ganda ya. Soal double loyalty, dan ini disampaikan langsung oleh salah satu pimpinan KPK Alexander Marwata dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR. Double loyalty itu gimana, Mas? Double loyalty itu artinya ini dihadapi oleh institusi KPK yang disampaikan langsung oleh pimpinan KPK pada saat itu. Mereka cukup kesulitan gitu ya untuk melihat bahwa penyidik dan juga penyelidik yang berasal dari instansi lain begitu ya, loyalitasnya ini kemana. Jadi mereka meskipun raganya itu ada di KPK, tapi loyalitasnya masih ada di instansi asalnya. Itu di level penyelidik dan juga penyidik ya. Jadi mereka masih punya semangat korsa yang tinggi untuk ke instansi yang sebelumnya. Persis. Nah ini di level penyelidik dan juga penyidik. Bayangkan kalau itu ada di level pimpinan begitu ya. Seperti yang misalnya bisa diperhatikan dalam gerak-geriknya Firly Bahuri lah selama proses dia menjadi pimpinan KPK untuk periode 2019 sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka November 2023. Kita bisa cermati sebetulnya berapa sih jumlah begitu ya, jumlah tersangka yang berasal dari instansi asalnya Firly Bahuri gitu. Nah, problem loyalitas ganda itu yang seharusnya bisa dilihat oleh Pansel KPK untuk periode ini sebagai sebuah masalah begitu ya, yang tidak harus memberikan karpet merah terhadap institusi penegak hukum untuk mengisi kursi-kursi pimpinan KPK. Seharusnya. Tapi ada nggak sih Mas masalah yang seperti Mas Diki bilang tadi bahwa ada loyalty ganda? Misalnya ada nggak kasus yang kemudian dari kubu saya nih, dari orang saya nih, dari rumah saya, ada nggak yang dibiarin kemudian padahal itu serius nih gitu, padahal serius dan besar kalau masalah Republik ini, tapi dibiarin aja gitu, ada nggak? Contoh konkretnya sebetulnya terjadi antara tahun 2017-2018 ya, dalam perkara buku merah yang diduga menyangkut Kapolri saat itu Pak Tito Karnavian gitu. Nah kita lihat bahwa yang diduga merusak barang bukti berupa buku merah tadi adalah penyelidik dan penyidik yang berasal dari instansinya yang sedang disidik. Instansinya Pak Tito, kepolisian. Nah, problem-problem itu kan yang sampai sekarang belum bisa dijawab ya Mas ya. Apalagi kalau misalnya nanti pimpinannya itu berasal dari instansi penegak hukum gitu. Jadi kerumitannya adalah bagaimana kemudian memastikan loyalitas mereka itu adalah untuk sipil pada akhirnya. Betul. Untuk pemberantasan korupsi di KPK. Mas, ini yang paling juga sedang terjadi nih. KPK baru-baru ini banyak sekali menetapkan beberapa lah kepala daerah. Bahkan yang mencalonkan diri juga ada Mas. Yang sudah ditetapkan tersangka gitu. Nah, kalau perbandingan dari Mas Diki, kenapa sih kemudian kalau status tersangka itu kenapa tidak langsung diselidiki atau dipanggil itu? Kenapa ada proses penjeda? Seakan-akan memang ada penyidikan yang cukup mendalam. Kalau dulu saya lihat pada masa Pak Abraham Samad ya. Kayaknya kalau udah tersangka panggil. Iya. Nah, apa yang kemudian ini terjadi Mas Diki? Iya, ini kan sebetulnya kultur yang dibawa oleh Firly ya. Kultur kepolisian yang sedang dibawa oleh Firly ke KPK dengan melakukan upaya mengumumkan nama tersangka sekaligus penahanan. Tapi
status tersangkanya padahal sudah melekat pada saat upaya penyidikan itu sudah dilakukan. Tapi proses hukumnya itu menggantung sampai dalam konteks penahanan ya, karena itu harus menunggu konferensi pers gitu dari KPK. Nah ini kan yang kemudian menyebabkan tadi soalan-soalan di mana ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih bisa berkeliaran gitu karena memang belum ditahan, karena memang untuk mengumumkan nama tersangka itu harus dibarengi dengan upaya penahanan. Sama lah kayak di kepolisian kan seperti itu. Nah kultur-kultur itu yang dibawa oleh Firly dalam periode baru di KPK. Jadi misalnya kalau kepala daerah misalnya Mas Diki nyalon, terus ditetapkan udah tersangka, udah konferensi pers misalnya. Iya. Itu kalau tidak ditahan apa kemudian? Kalau bisa terpilih lagi misalnya, terpilih, bagaimana kemudian status itu? Ya, secara sederhana, secara normatif, kalau kemudian seorang tersangka itu tidak dilakukan penahanan ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, upaya untuk melakukan pemberkasan sampai P21 ke penuntutan itu akan semakin terhambat. Itu pertama. Okay. Kemudian yang kedua, ada potensi bahwa tersangka ini akan menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti. Merusak barang bukti. Yang ketiga, dia berpotensi untuk melarikan diri gitu ya. Nah, insinuasi-insinuasi di mana ada potensi seorang tersangka itu tidak segera dilakukan penahanan, itu dampaknya tiga tadi. Tiga hal itu. Dan sering terjadi seperti itu, Mas. Ya kalau kita melihat dalam kondisi penegakan hukum yang sekarang, sepertinya itu hal yang normal ya, yang nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dibenarkan. Oke. Mas. Soal gratifikasi. Fufu Papa. Apa ini, Mas? Ini barang apa? Saya juga sebetulnya masih merecall atau mengingat apa sebetulnya yang terjadi dan bagaimana sebetulnya publik begitu riuh. Begitu riuh sekali dengan persoalan yang sedang dihadapi Mas Kaisang. Nah, menurut Mas Diki, gratifikasi itu harusnya bagaimana, Mas? Ya, sebelumnya ya kita semua patut untuk mengapresiasi ya siapapun di media sosial yang berhasil mengungkap bahwa Kaisang ini diduga naik private jet yang kuat dugaan bahwa itu salah satu bentuk gratifikasi. Nah, sebetulnya yang menjadi perdebatan kan apakah kemudian Kaisang sendiri itu wajib untuk melaporkan ke KPK karena statusnya bukan penyelenggara negara. Yeah. Itu kan yang menjadi perdebatan kan. Yang pada akhirnya Kaisang sendiri itu kalau dalam anggapan dia ya sudah berinisiatif mendatangi KPK. Tapi yang kami lihat Mas Melki ya, ini adalah sikap KPK di mana ketika Kaisang datang ke Direktorat Penerimaan Gratifikasi di bawah Deputi Pencegahan, itu Deputi Pencegahannya itu kemudian mengeluarkan statement bahwa ini udah clear dan lain seterusnya. Tapi yang gagal untuk digali oleh KPK itu adalah fakta begitu ya, atau dugaan bahwa Kaisang ini tidak sekali naik private jet itu. Katakanlah yang diklarifikasi oleh Kaisang itu adalah perjalanan menuju Amerika pada tanggal 18 Agustus. Artinya kalau kita tarik pada saat Kaisang mendatangi KPK itu belum dalam jangka waktu 30 hari sebagai waktu maksimal deadline untuk melaporkan gratifikasi. Katakanlah belum seperti itu. Tapi kan ada fakta di mana Kaisang ini tidak hanya sekali nih melakukan perjalanan menggunakan private jet, tapi juga sudah berkali-kali. Artinya udah lewat 30 hari sebagai batas maksimal untuk melaporkan gratifikasi. Itu dari segi waktu ya. KPK gagal untuk menggali itu. Kemudian yang kedua, apakah kemudian Kaisang ini bisa dijerat atau tidak? Walaupun dia bukan penyelenggara negara, kalau kita melihat berdasarkan jurisprudensi beberapa putusan pengadilan di tahun-tahun sebelumnya, memungkinkan kok seseorang yang bukan merupakan penyelenggara negara begitu ya untuk ditindak oleh penegak hukum begitu. Kasih contoh misalnya, ini kasus lama sekali sih, tahun 1950 sampai 60. Salah satu menteri kehakiman saat itu didakwa menerima suap melalui pembantunya. Melalui pembantunya ini kan artinya ini aja bisa ditindak, apalagi yang melalui keluarganya. Kalau misalnya Kaisang ini kemudian
kasusnya tidak ditindaklanjuti secara serius oleh KPK, ya bukan tidak mungkin penerimaan gratifikasi ke depan akan dinormalisasi melalui keluarganya karena dianggap bukan penyelenggara negara. Artinya apa? Artinya KPK ini harus bertindak secara progresif lah, melihat bahwa sebetulnya meskipun bukan penyelenggara negara tapi ini masih bisa ditindak. Itu dari ranah pencegahan, Mas Melki. Kan KPK juga sudah menerima setidaknya 2 laporan ya yang masuk melalui kanal pengaduan masyarakat. Artinya itu juga harus ditindaklanjuti melalui upaya penyelidikan untuk melihat apakah bukti yang sudah dilampirkan oleh pelapor begitu ya. Salah satunya kan MOU antara perusahaan e-commerce dengan pemerintah Kota Solo. Itu kan harus digali sebagai satu indikasi begitu ya bahwa ini kuat dugaan ada korelasi nih antara pemberian gratifikasi dengan jabatan yang melekat dengan jabatan yang melekat oleh saudaranya Kaisang, kakaknya Kaisang yang juga wali kota Solo. Mas, ini yang juga saya perlu pertegas lagi dari Mas. Ini kan media sosial kita kan waktu itu ramai dan saya sering baca lah banyak komentar tentang gratifikasi ini. Kalau ada pertanyaan yang juga netizen ada satu kutipan itu yang nanya gitu. Lah kan uang pesawatnya kan bukan pesawat milik maskapai Republik atau plat merah gitu. Iya. Dan ini pesawatnya milik teman lah jatuhnya atau pengusaha lah. Dan posisinya ditawarkan gitu. Kalau ditawarkan misalnya ditawarkan secara pribadi oleh para pengusaha, apa yang mendorong fatwa gratifikasi itu dikuatkan, Mas? Iya, pertanyaannya apakah kalau Kaisang bukan anak presiden akan diberikan fasilitas secara cuma-cuma? Nah, itu kan yang perlu digali bahwa status Kaisang itu sebagai anak saudara dari penyelenggara negara. Dia anak dari seorang presiden Republik Indonesia, dia adalah adik seorang wali kota Solo yang juga wakil presiden terpilih, dia adalah adik ipar dari wali kota Medan. Ini yang kemudian penting untuk digali. Karena kan ada konsep yang namanya dalam pemberian dalam perkara korupsi di beberapa negara itu ada konsep namanya political exposed person. Ini yang kemudian tidak bisa digali oleh KPK untuk melihat bahwa Kaisang ini merupakan political exposed person yang seharusnya bisa ditindak begitu. Okay. Meskipun tadi ya private jet yang digunakan itu bukan plat merah, tapi kan pemberian gratifikasi itu patut diduga tidak diberikan secara cuma-cuma. Apalagi salah satu pelapor itu melampirkan tadi MOU begitu ya antara salah satu perusahaan e-commerce yang mana perusahaan e-commerce tersebut diduga merupakan pemilik dari private jet itu. MOU-nya itu dengan Pemkot Solo. Pemkot Solo MOU itu terjadi tahun 2021 kalau saya nggak salah. Terjadi pada masa pemerintahan kakaknya Kaisang. Nah itu yang kemudian perlu digali sebetulnya Mas Melki. Oke. Kalau hari ini sudah dilaporkan Mas, berapa lama? Ya kembali lagi, ini problemnya adalah di internal KPK, apakah serius atau tidak. Apalagi kan kalau kita tidak viral kan artinya kan tidak selesai itu barang kan. Persis. Oke, pertanyaan terakhir saya Mas. Dari rilis terakhir ICW, apa yang ditemukan dari ICW terkait dengan siklus ekosistem korupsi di Indonesia yang hari ini terjadi? Berat nih jawabnya. Ya sebetulnya kalau dilihat dari segi penegakan hukum, dari sektor penegakan hukum, ini kan kita mengalami situasi di mana kita dihadapkan pada kondisi bahwa kasus korupsi di Indonesia itu dari tahun ke tahun semakin meningkat, Mas Melki. Dari kajian ICW misalnya, pada tahun 2023 penanganan perkara tindak pidana korupsi itu mengalami peningkatan yang cukup konsisten ketimbang tahun sebelumnya. Ada sekitar 1.600 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi upaya penegakan hukum itu kemudian tidak diikuti dengan pemberian pemberian efek jera yang maksimal begitu bagi terdakwa kasus korupsi. Nah ini yang kita lihat sebagai satu simptom gitu ya. Kenapa kemudian kasus korupsi itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Saya kasih contoh. Ini juga kasus penelitian yang dilakukan oleh ICW dalam laporan tren vonis kasus korupsi. Kita coba untuk mentabulasi seluruh putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pada satu tahun di tahun 2022
dari 2056 putusan dan 2249 terdakwa, rata-rata hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi itu hanya 3 tahun 4 bulan, Mas. 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Nah, terus kita lihat bahwa bahwa korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi kan. Artinya kalau ingin menimbulkan efek jerah ya dikejar asetnya. Bahasa sederhananya miskinkan koruptor gitulah. Nah, dari 46,7 triliun yang berhasil kembali ke kas negara itu hanya 3,4 triliun. Dari berapa Mas? 46,7 triliun yang berhasil kembali ke kas negara hanya 3,4 triliun. Artinya ada reward yang masih diterima mereka. Artinya meskipun dia di penjara begitu ya, seorang terpidana itu sudah masuk penjara, tapi uang hasil korupsinya itu masih bisa dinikmati. Artinya gitu. mereka kalau bebas, mereka akan normal kembali sebagaimana warga negara. Persis. Ini kan yang kita lihat bahwa ya ini umum lah, bahwa seseorang itu akan lebih takut terpidana kasus korupsi itu akan lebih takut dia miskin ketimbang dia masuk penjara. Lah wong di penjara itu masih bisa menikmati uang hasil korupsinya kok. Kasusnya Setia Novanto di Sukamiskin di mana selnya itu mewah sekali itu kan jadi bentuk yang konkret gitu ya, gambaran yang konkret di masyarakat. Belum lagi kalau kita bicara mudahnya terpidana kasus korupsi itu untuk mendapatkan remisi. Oh jadi kalau memang mereka sebetulnya juga tidak takut juga ya kalau dihukum 15 tahun itu. Yang uang harganya itu. Saya pernah diskusi sama Faisal Basri Mas soal ini. Kata almarhum ya, pernah dia bilang begini, kalau dia korupsi 50M yang dikembalikan, yang dirampas negara mungkin 25. Iya. 25 lagi itu masih hak milik. Jadi dia kalau harta asalnya hanya 3M, maka dia masih untung sekian puluh M. Iya. Dan ini benar adanya seperti itu. Benar adanya kalau kita merujuk tadi ya, berdasarkan hasil kajian ICW soal ada gap yang sangat besar antara kerugian negara dengan uang yang sudah kembali ke kas negara gitu. Nah, salah satu upaya untuk menanggulangi persoalan tersebut kan sebetulnya dengan memperkuat substansi hukum yang ada sekarang. Salah satunya adalah dengan mengundangkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini juga disampaikan oleh Presiden Jokowi begitu ya, meskipun kami kritik pernyataan Presiden Jokowi yang mengkritik DPR pada saat itu, kenapa kemudian RUU perampasan aset ini nggak dipercepat. RUU perampasan aset itu Mas Melki, dia itu sudah ada sejak tahun 2012. Artinya di draftnya itu sudah ada sejak pertama kali Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden. Oke? Dan rancangan undang-undang ini merupakan inisiatif dari pemerintah memang. Nah, kenapa kemudian, pertanyaan lebih lanjutnya, kenapa kemudian rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah ada sejak tahun 2012 lebih dari 10 tahun menggantung di mejanya pemerintah gitu. Terus ujuk-ujuk pada saat demonstrasi untuk menolak indikasi adanya politik dinasti gitu ya, Presiden Jokowi justru terkesan cuci tangan dengan menyampaikan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset segera dipercepat oleh DPR. Lah kenapa ini 12 tahun itu kemana aja draft itu di tangan lo? Mungkin pengusulnya sudah tidak ada juga mungkin Mas. Alah. Kan mayoritas hampir 80% lah partai yang duduk di DPR itu koalisi pemerintah. Jadi gak mungkin dong ya. Iya, kenapa kemudian gak didorong secepat dengan rancangan undang-undang inisiatif pemerintah lainnya. Misalnya kayak undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba. Kenapa itu cepat sementara rancangan undang-undang perampasan aset ini lama? Oke, mungkin miskin itu menakutkan bagi mereka Mas. Betul. Oke Mas Diki, ini luar biasa kita berdialog dan kita sudah ketemu Mas banyak simpul obrolan kita terkait dengan situasi korupsi hari ini, dan saya berharap apa yang kita diskusikan dengan Mas Diki dan ICW tentunya ya terkait dengan pansel, kemudian banyak hal lah terkait dengan apa yang kita inginkan terhadap situasi masa depan agar korupsi kita ini cepat reda, bahkan kalau perlu tidak ada sama sekali. Dan ini menjadi catatan bagi teman-teman yang sudah bergerak dalam melakukan advokasi atau pengawalan lah agar KPK memiliki marwah yang seharusnya dia miliki sebagai satu lembaga extraordinary ya di Indonesia. Dan terima kasih Mas Diki sudah datang di Politika Research Consulting ya. Dan hari ini Mas Diki
Luar biasa sekali. Menjadi perwakilan ya Mas ya. Menjadi perwakilan lah. Tapi kita tetap anggap Mas ini sebagai sohibul hajjah dari ICW karena sudah datang. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih kembali Mas Alki. Sampai mudah-mudahan kita akan ada kesempatan lagi di lain waktu. Dan saya Milka Medosele dari host Versi Talk mengucapkan terima kasih. Salam demokrasi.